Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Khairunisa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kemampuan Berkomunikasi Guru dengan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar. Pertama, di sini saya akan membahas latar belakangnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, siswa akan berhasil mencapai hasil belajarnya apabila ia memiliki keinginan dan kebutuhan untuk belajar, keinginan untuk mencari tahu, dan kebutuhan untuk meraih cita-citanya. Selain itu, motivasi juga menentukan kualitas perilaku seseorang. Rendah tingginya kualitas seseorang dapat dilihat dari kualitas perilakunya, yaitu yang ditunjukkan oleh kesungguhan, ketekunan, perhatian, dan ketabahan, seperti yang diungkap oleh Andreson dan Fauss bahwa motivasi dalam belajar dapat dilihat dari karakteristik tingkah laku siswa yang menyangkut ketabahan, perhatian, konsentrasi, dan ketekunan siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar akan menunjukkan sikap antusiasme dan perhatian yang penuh dalam setiap tugas belajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa lebih diperankan kepada faktor eksternal, seperti yang dijelaskan oleh Hamzah, seorang anak yang sedang belajar bernyanyi akan terus belajar bernyanyi apabila orang tuanya memuji dan menghargainya. Begitu pula dengan siswa sekolah dasar akan senang dan berhasil belajar matematika jika pada ulangan pertamanya ia mendapatkan nilai yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada usia anak-anak motivasi intrinsik belum terbentuk secara sempurna. Untuk itu mereka membutuhkan dorongan, ajaran, pujian, dan pengkondisian sedemikian rupa sehingga mereka tertarik untuk melakukan sesuatu. Akan sangat berpengaruh pada faktor eksternal seperti cara guru mengajar, persaingan, media pembelajaran yang digunakan, keadaan lingkungan, teman bermain, dan pemberian penguatan. Di sini ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan berkomunikasi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, bagaimana kemampuan berkomunikasi guru dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana kemampuan berkomunikasi guru dalam mempengaruhi kualitas hubungan antar guru dengan siswa. Sini ada rumusan masalahnya. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berkomunikasi guru dengan motivasi belajar siswa di sekolah dasar? Ada manfaat penelitiannya, manfaat teoritis dan empirik. Di dalam empirik ini ada untuk siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Yang kedua, ingin membahas bab 2 kajian teoritis. Yang pertama ini saya mendeskripsikan teoritis dari pengertian kemampuan, pengertian komunikasi. Nah, terus ada fungsi komunikasi. Menurut Goran Hedegaard yang dikutip oleh Hafid Canggara itu menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi. Terus mengajarkan keterampilan baru, berperan sebagai pelipat ganda ilmu pengetahuan, meningkatkan aspirasi seseorang. Di sini ada tujuan komunikasi, supaya untuk komunikator dapat dimengerti dan
Utamanya dapat memahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat memahami individu yang lainnya dengan kemampuan mendengar apa yang dibicarakan orang lain. Nah, ada prinsip-prinsip komunikasi menurut Mujamil Komar. Ada 8 prinsip yang perlu dilakukan agar komunikasi bisa dikerjakan dengan efektif. Yang pertama itu berpikir dan berbicara dengan jelas, ada sesuatu yang penting untuk disampaikan, tujuannya yang jelas, penguasaan terhadap masalah, pemahaman proses komunikasi, dan penerapan dengan konsisten, mendapat empati dari komunikasi, selalu menjaga kontak mata, suara yang tidak terlalu keras atau lemah, menghindari ucapan pengganggu. Pada pelaksanaan pendidikan formal atau pendidikan melalui lembaga pendidikan sekolah, tampak jelas bahwa proses komunikasi sangat dominan kedudukannya. Hanya ini setidaknya tampak dalam proses instruksional yang dalam dunia pendidikan sampai saat ini masih menduduki posisi dominan. Dalam proses belajar mengajar, komunikasi itu sangat penting bagi tenaga pendidik dalam menyampaikan pesan atau materi ajar kepada muridnya. Maksudnya itu, komunikasi yang disampaikan mudah dipahami bahasanya, mengerti makna dan bahasa yang dibicarakan untuk membangkitkan stimulasi dan respon dari siswa. Terus ada gangguan komunikasi, ada beberapa hambatan komunikasi yang sering muncul, hambatan teknis, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi, yang terus selanjutnya hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi atau prasangka pribadi dan lain-lain. Sini ada cara mengatasi hambatan komunikasi. Ada beberapa cara, yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan mudah, pahami perbedaan individu atau kompleks individu dengan baik, gunakan umpan balik. Setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun nonverbal, kemudian memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar. Membahas tentang pengertian motivasi, ada prinsip-prinsip motivasi dalam belajar. Ini ada bentuk-bentuk motivasi belajar di sekolah. Yang pertama ada memberi hadiah, memberi angka, maksudnya itu angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Memberi pujian, terus upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Cara untuk meningkatkan motivasi siswa itu ada 4. Ada optimalisasi penerapan prinsip belajar, unsur dinamis belajar dan pembelajaran, pemanfaatan pengalaman dan kemampuan, pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. Sini ada penerapan teori motivasi belajar juga. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru memberikan hadiah dan hukuman kepada siswa, guru menciptakan level aspirasi berupa performasi yang mendorong ke level berikutnya. Hubungan komunikasi guru dengan motivasi belajar siswa, ini ada hakikat pengajarannya. Ini ada pengertian belajar, ada penelitian yang relevan. Selanjutnya kerangka berpikir. Secara sederhana, kerangka berpikir dapat digambarkan pada bagian yang saya tunjukin. Terus ada hipotesis. Bab 3-nya, metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui komunikasi guru terhadap siswa di dalam kegiatan pembelajaran, untuk mengetahui hubungan komunikasi guru dengan motivasi belajar siswa. Terus selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan variabel terkait kemampuan komunikasi guru dengan motivasi belajar siswa. Ada populasi dan sampel penelitian. Terakhir, teknik pengumpulan datanya. Di sini saya menggunakan angket. Teknik pengumpulan datanya dengan menyebarkan angket tersebut kepada responden secara online, yang kemudian
dikumpul dan diolah berdasarkan jenis data yang ada. Penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket berbentuk pilihan ganda. Instrumen kuesioner penelitian ini kemudian diajukan uji coba dianalisis, yaitu uji validitas angket dan uji reliabilitas angket. Kemudian interview, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan guru yang guna mendapatkan informasi secara lisan yang berkaitan dengan motivasi siswa di kelas 4 SDN 07 Bojonggede. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.